Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revendron Basumbul dengan NPM 202143501597. Di sini saya akan mempresentasikan normalisasi database yang saya sudah rangkum. Apa itu normalisasi? Normalisasi merupakan sebuah teknik logikal desain dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau pengulangan data serta sebagian besar ambiguity yang bisa dihilangkan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data yang berada di tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasikan, maka akan merugikan sistem secara keseluruhan. Pengertian database. Definisi database: kumpulan data struktur yang tersimpan dalam sistem komputer. Komponen-komponen utama dalam database: tabel, kolom, baris, dan kunci. Yang tiga, gambaran umum tentang struktur database, hubungan antara tabel dan entitas. 1. Apa itu normalisasi database? 2. Sejarah dan tujuan normalisasi. 3. Manfaat normalisasi database. 1. Tahapan normalisasi database. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasikan data seperti apa yang akan kita simpan. Dan berikut adalah contohnya. Bentuk tidak normal, anormalis. Bentuk tidak normal, anormalis, merupakan kumpulan data yang direkam tidak keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data atau insert, update, dan delete, atau bisa disebut anomali. Ya, seperti ini tabelnya. Dan 2. First normal from 1NF merupakan beberapa kondisi dalam suatu database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. 1. Menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. 2. Buat tabel terpisah masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasikan setiap baris-baris dalam kelompok unik, primary key. Ya, contohnya kita ingin menghapus, update, atau menambahkan data peminjam. Maka kita tidak bersinggungan dengan data buku atau data penerbit, sehingga inkonsistensi data dapat mulai dijaga. Pada intinya, bentuk normalisasi first normal form ini mengelompokkan beberapa tipe data dan kelompok data sejenisnya agar dapat dipisahkan sehingga anomali dapat diatasi. 3. Two normal form. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. 2. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama yang menciptakan foreign key. 3. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional tergantung pada candidate key tabel tersebut. Nah, seperti ini contohnya.
4. 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan partial transitive dependency. Dalam sebuah tabel, transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut ABC. Kondisi adalah A, B, dan B adalah C. Maka C dikatakan sebagai transidependensi terhadap A melalui B. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak tergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Contohnya ada pada QTY, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key kode struktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi setelah dinormalisasikan, 3NF akan menghasilkan tabel berikut. Dari gambar tabel di atas dapat dilihat di tahap normalisasi 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada proses transaksi. Jadi meskipun kolom harga pada tabel barang berubah atau naik turun, harga barang yang ada di tabel detail barang tidak akan ikut berubah atau fix. Bayangkan jika kita tidak dapat menambahkan kolom harga pada tabel detail, maka apa yang terjadi? Total invoice dari transaksi akan berubah seiring berubahnya harga barang. 5. BNC Boyce Code Normal Form merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut 3-5-NV. memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3NF. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overlooping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3NF. Normalisasi database bentuk ini tergantung pada kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasikan dalam bentuk BCNF. Untuk tabel memenuhi bentuk normal Boyce Code harus melalui 2 kondisi. Kondisi tersebut 1. Tabel harus dalam bentuk normal ketiga, dan 2. Untuk ketergantungan apapun A ke B, A harus menjadi super key point. Kedua terdengar agak rumit kan dengan kata sederhana. Ini berarti bahwa untuk bergantung pada A ke B, A tidak dapat menjadi atribut non-prima jika B adalah atribut utama. Contoh diketahui tabel R, yaitu ABC dengan FD AB transisi ke C dan C ke B. Apakah 3NF atau BCNF? Ya, jawabannya R memenuhi 3NF karena AB ke C, maka AB ke ABC, atau A ke R. Jadi AB super key dari R, C ke B, maka AC ke AB, atau AC ke ABC dan AC ke R. Jadi AC juga super key sekaligus juga candidate key dari R karena AB super key dan C subset candidate key, maka R memenuhi 3NF. R bukan
B, C, N, F karena A, B super key tapi C bukan super key. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.